semakin ingin tahu lebih dalam tentang Facebook Mania. Namun saya ingin mengingatkan, ini sudah jadwalnya dialog interaktif. Bisa menghubungi kami di nomor 0651 41773 atau 0651 45868 atau yang ada di layar kaca kita. Baik, Bang Muslim, tadi ada yang menarik. Ada masuk SMS nih dari tak tanggung-tanggung nih, dari Swedia. Ya, rupanya kita juga disaksikan oleh teman-teman dari Swedia. SMS-nya adalah dari saya lihat dulu ya pemirsa ya. Ya, saya lihat pertanyaannya daripada lari ini. Beliau menanyakan, ya, kita buka. Bagaimana caranya mengetahui foto-foto di Facebook orang asli atau hasil rekayasa? Dari Asnawi Ali di Swedia. Wah, mantap. Rupanya ini pertanyaannya menarik ini. Ada foto rekayasa, ada foto asli. Akhir-akhir ini kan sering terjadi begitu ya. Betul. Ya, bagaimana nih Bang Muslim? Dulu saya juga penasaran, kenapa siapa dulu yang di Jakarta itu yang sering kali setiap ada foto artis nih asli Roy Suryo, Roy ya? Suryo. Ya. Saya juga bingung kenapa bisa gitu. Terus saya buka di www.ilmukomputer.com. www.ilmukomputer.com. Itu di situ ada aplikasinya, ada softwarenya untuk melihat apakah gambar itu asli apa palsu. Wow. Dan biasanya di setiap gambar itu ada data tentang gambar. Oh gitu. Data tentang gambar, misalnya tanggal berapa diambil, kemudian apakah ada diperbaharui dan lain-lain. Iya. Jadi kita bisa tahu dari situ. Betul dari sekali. Aplikasi yang ada. Berarti ada aplikasinya ya? Ada aplikasinya. Ya, Bang Muslim, kita lihat juga nih. Iya, ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Ini dengan Bapak Ridwan Tutu. Bapak Ridwan Toto, di mana Bapak? Di Banda Aceh atau di luar Banda Aceh? Di Molabo. Di Molabo. Silakan Bapak pertanyaannya untuk Pak Muslim. Saya mau tanya. Iya. Tanya apa nih ya? Wah. Ini sebenarnya kayaknya Pak Ridwan sudah terpana dengan acara kita tentang Facebook kali ini. Silakan Pak Ridwan. Enggak, ini sebetulnya tes nomor dulu, nanti baru ada pertanyaan nih. Oh gitu. Titik nomor. Titik nomor dulu. Saya tes nomor. Iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam, menarik sekali. Pemirsa yang masih ingin bertanya di dialog interaktif silakan. Ya baik, adik-adik cari tadi saya lihat ini sudah pada ingin tunjuk-tunjuk tangan ini bertanya, karena saya yakin masalah Facebook ini masalah kita kaum muda. Silakan ada yang bertanya, adik-adik dari SMA 4. Ya. Dengan siapa? Dengan Ryan Fitri. Ryan Fitri. Ya, kelas berapa Ryan? Kelas 2. Kelas 2. Ya, silakan pertanyaannya. Bang Muslim, kami kan ingin bertanya. Yeah. Seperti yang kita ketahui di Facebook itu kan kita bisa nge-upload foto, kemudian juga bisa nge-post tulisan-tulisan gitu kan. Nah, yang ingin kami pertanyakan tuh, apakah foto-foto yang udah kita upload itu sama tulisan-tulisan yang udah kita post di FB itu masih akan terus tersimpan di Facebook ataupun apakah bisa terhapus dengan sendirinya nantinya? Sebentar, tadi post atau hapus? Post di post tulisan. Di post ya? Iya. Wall post gitu kan. Apakah bisa terhapus atau tidak? Dengan sendirinya, maksudnya gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana, Bang Muslim? Oke, jawabannya adalah selama masih kita tidak menghapus, ya tidak terhapus. Kecuali dilakukan oleh admin untuk menghapus, baru bisa terhapus. Bahkan ada foto yang sudah kita hapus pun, sebenarnya itu masih berada dalam trash. Trash itu adalah seperti recycle bin. Jadi seperti kalau di komputer ada kotak sampah. Jadi itu akan terhapus ketika admin menghapusnya. Jadi foto kita selama tidak kita hapus, nggak terhapus. Karena database Facebook itu sebesar lapangan bola. Database-nya aja. Ya, servernya. Bahkan mereka untuk mengecek database-nya, para admin itu harus berjalan dengan menggunakan sepeda motor. Saling besarnya tempat penyimpanan data. Jadi jangan khawatir, tidak akan terhapus kecuali Anda sendiri yang akan menghapusnya. Iya, cukup menarik ya, jangan khawatir. Dari yang lain nih, yang dari studio? Ya. Ada? Ya. Silakan pertanyaannya. Kami ingin bertanya. Sebut nama. Nama saya Teguh Pratama. Kami ingin bertanya kepada Bang Muslim. Ya. Mengapa Facebook itu bisa di-crack orang? Padahal kan sudah ada keamanannya di Facebook. Misalnya Facebook di-crack orang, privasi kita kan bisa diketahui. Mengapa itu bisa terjadi, Bang? Ya. Silakan. Oke. Makasih.
Saya juga ketika berada di Cina itu sempat ada orang ingin mengcrack Facebook saya. Karena saya masuknya lewat V-tunnel atau jaringan bawah tanah. Tapi belum sempat masuk. Dan orang nge-crack itu dikasih informasi berada di Inggris. Jadi kenapa bisa di-crack? Ya, internet itu adalah sesuatu yang publik ya. Jadi semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk. Dan ada jaminan tidak tuh keamanan terhadap dari ilmu sisi keamanan bahwa tidak ada satupun tidak bisa dimasuki di internet. Semuanya bisa. Hanya masalah waktu saja. Makanya kalau Anda menyimpan password, jangan password yang berhubungan, misalnya tanggal lahir, nama, orang tua dan lain sebagainya, itu gampang sekali dimasukkan. Karena ada random untuk mencari password. Tapi buat password yang panjang, misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai sadaqallahul adzim misalnya passwordnya. Itu susah dimasukkan. Menarik gini. Jadi intinya adalah di internet itu kalau misalnya informasi yang didapat itu bisa dibuka cepat dengan cost yang minimal, dia akan membuka. Tapi kalau misalnya mahal dan lama, maka tidak akan dibuka. Jadi kenapa di-crack orang? Ya mungkin ada orang belajar atau ada orang yang coba-coba, atau ada orang yang memang ingin melihat kita. Itu biasanya yang sering di-crack itu yang berhubungan dengan teroris biasa. Gitu. Misalnya kita berkawan dengan seseorang yang ternyata diidentifikasi sebagai teroris, dia akan mencari link-link yang lain. Bahkan sekarang Facebook itu salah satu media untuk CIA atau Amerika itu untuk melihat yang seperti itu. Makanya Cina tuh nggak mau Facebooknya tembus. Jadi mereka membuat Facebook baru, Facebook Paitu. Sendiri. Apa namanya itu, Bang Muslim? Bisa disampaikan ke pemirsa? Paitu.com. Jadi bacanya paidu.com. Saya lihat tadi ceknya. Kalau Facebook peringkat 2 dunia, kalau Paitu itu sudah peringkat ke-6 dunia. Cepat sekali perkembangannya. Cina itu memang ingin mengalahkan Amerika dalam segala hal. Baik, Bang Muslim, ini juga kita menerima dari SMS ya, dari 08576012 sekian. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang Muslim, bagaimana kita menggunakan Facebook dengan baik dan apa manfaat dalam Facebook? Nah, ini kayaknya dia pengguna Facebook yang baru, jadi dia masih takut-takut dengan Facebook nih. Orang baik ya. Oke. Memang negatif Facebook itu banyak, positif juga banyak. Seperti tadi kita lihat sarana belajar, bermain, mengenal orang. Misalnya kita bisa mengecek, oh ternyata ada kawan saya pingin jumpa kawan SMA tuh di mana ya, atau kawan SMP di mana, bisa kita cek melalui itu. Kerjanya di mana, anaknya udah berapa misalnya. Kemudian selain komunikasi juga bisa untuk bisnis, misalnya promosi. Nah, promosi bisnis. Kemudian juga bisa menyebarkan undangan, misalnya ada membuat acara apa. Terus kita bisa berkenalan atau mencari informasi di mana saja. Jadi banyak sekali kalau memang ingin dieksplor, tetapi harus coba sendiri. Tapi negatif juga banyak. Misalnya habis waktu di situ. Habis waktu untuk chatting, kemudian habis waktu untuk membalas komen dan lain sebagainya. Ya, ini ada masuk lagi SMS dari 0812367899 sekian. Dia bertanya begini, Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam. Karena adanya Facebook zaman sekarang kebanyakan digunakan untuk hal yang negatif. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, menurut Bapak, Facebook sebaiknya ada terus atau sebaiknya kita tutup aja? Nah, ini bagaimana nih Bang Muslim meninjau pertanyaan ini? Ini dari sisi saya ya. Kalau saya melihat Facebooknya ini harus dikontrol. Kalau Cina itu memang nutup langsung. Tapi kalau kita itu bagusnya dikontrolnya gini. Kalau di usia itu dulu ya, kalau dari jam 1 sampai jam 2 siang itu Facebooknya ditutup, nggak bisa masuk. Setelah jam 2 ke atas baru dibuka. Jadi menurut saya Facebooknya perlu, tetapi jangan lama-lama. Seperti membiarkan anak bermain game, tidak boleh lebih dari 1 jam misalnya. Kalau bisa. Jadi kalau lebih 1 jam gimana itu? Itu udah sakit mata, sakit hati, banyak yang sakit. Kurang sehat. Ya, baik. Dari adik-adik ada lagi pertanyaan? Sambil menunggu juga dari pemirsa di rumah. Silakan, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya tentang kalau Facebook? Tidak, mungkin saya ingin mengeksplor Facebook itu sendiri. Ya, silakan Bang Muslim. Jadi Facebook itu kan didirikan oleh si Mark nih dari Harvard University. Karena populernya Facebook sampai dia keluar dari kuliah. Saya ingin mengungkapkan bahwa
kuliah itu bukan segalanya. Ya, menarik. Kuliah itu bukan segalanya. Betul. Namun kita akan menyaksikan dulu jeda iklan berikut ini. Ya.